Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah dan bunda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga hari ini semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala aktivitasnya. Amin. Nah, pada pagi hari ini kita akan mengikuti kegiatan parenting pendidikan dengan tema problematika orang tua dalam meningkatkan perkembangan sosial emosional anak selama masa pandemi. Namun, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Nah, sebelum kita mulai seminar pendidikan parenting kali ini, mari kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Diah Anggraini Pradita, NIM 12206183047. Saya dari PIAUD 6C. Di sini saya sebagai narasumber seminar pendidikan parenting. Selanjutnya, kita akan mulai seminar pendidikan parenting kali ini, yaitu dengan tema problematika orang tua dalam meningkatkan perkembangan sosial emosional anak selama masa pandemi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak usia sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak, agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut. Pendidikan yang diberikan pada anak usia dini sangatlah penting, karena pada masa ini adalah masa Golden Age. Pada masa ini, potensi kecerdasan dan karakter dasar anak dibentuk. Maka dari itu, pada masa ini, anak harus mendapatkan pendidikan yang optimal agar pertumbuhan dan perkembangan anak berjalan baik hingga anak dewasa. Ayah dan bunda perlu mengetahui bahwa anak memiliki 6 aspek perkembangan. Apa saja ya 6 aspek perkembangan tersebut? Yang pertama yaitu nilai agama dan moral. Kedua, yaitu fisik motorik. Ketiga, kognitif. Keempat, bahasa. Kelima, sosial emosional. Dan terakhir atau keenam adalah seni. Kali ini kita akan membahas dulu apa sih perkembangan sosial emosional. Menurut pakar yang bernama Mulyani, tahun 2014 nomor 145 yang menyatakan bahwa sosial emosional adalah dua kata yang memiliki makna yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini karena dua aspek ini saling bersinggungan satu sama lain. Perkembangan sosial emosional ini bertujuan agar anak memiliki sikap percaya diri, memiliki kemampuan dalam bersosialisasi, dan memiliki kemampuan dalam mengendalikan emosi. Optimalisasi perkembangan sosial emosional ini ditentukan oleh kualitas kerjasama antara orang tua, guru, dan lingkungan yang ada di sekitar anak. Sosial emosional dibagi menjadi dua kata, yaitu sosial dan emosional atau emosi. Sosial, menurut pakar yang bernama Plato, secara potensial atau fitrah, manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial atau zone politician. Sedangkan menurut pakar yang bernama Harlock, mengutarakan bahwa perkembangan sosial adalah perolehan kemampuan berperilaku sesuai dengan tuntutan sosial. Jadi, sosial adalah kemampuan bertingkah laku sesuai dengan nilai, norma, dan harapan sosial.
Emosi menurut World Book Dictionary tahun 1995 nomor 690, emosi didefinisikan sebagai berbagai bentuk perasaan yang kuat seperti perasaan cinta, benci, takut, marah, senang, dan kesedihan. Macam-macam perasaan tersebut merupakan suatu gambaran dari emosi. Sedangkan menurut pakar yang bernama Goleman, tahun 1995 nomor 411 menyatakan bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Menurut pakar yang bernama Samsudin tahun 1990 nomor 69 yang menyatakan bahwa emosi merupakan suasana yang kompleks dan getaran jiwa yang menyertai sebelum dan sesudahnya terjadinya suatu perilaku. Berdasarkan definisi dari pakar-pakar tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa emosi merupakan suatu keadaan yang kompleks, dapat berupa perasaan ataupun getaran jiwa yang ditandai oleh perubahan biologis yang muncul menyertai terjadinya suatu perilaku. Sedangkan jenis-jenis emosi menurut Stewart et al. Tahun 1985, jenis-jenis emosi tersebut seperti gembira, marah, takut, dan sedih. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa perkembangan sosial emosional anak adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah ayah bunda masih ingat pada tahun 2019 di negara kita, negara Indonesia, terdapat virus yang meresahkan banyak masyarakat Indonesia, yaitu virus COVID-19. Dengan adanya virus COVID-19 ini, pemerintah memberlakukan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang pembelajaran jarak jauh guna untuk mencegah penularan virus COVID-19 dan menghimbau bahwa pembelajaran mengkolaborasikan peran guru, siswa, ayah, ibu, dan anggota keluarga lainnya di rumah dalam proses pembelajaran daring. Pandemi COVID-19 ini berdampak pada banyak bidang, khususnya di bidang pendidikan, yaitu pembelajaran tidak diperbolehkan tatap muka di sekolah, melainkan pembelajaran dilakukan di rumah, sehingga aktivitas belajar mengajar dilakukan melalui daring atau pembelajaran online dari rumah dengan menggunakan teknologi. Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk belajar secara online atau daring, maka anak-anak khususnya di tingkat sekolah TK, RA, KB, dan lain-lain melakukan pembelajaran di rumah bersama ayah, ibu, dan anggota keluarga lainnya, sehingga anak-anak tidak bertemu dengan teman-teman sekelasnya dan gurunya. Pembelajaran daring yang diakibatkan oleh adanya virus COVID-19 berpengaruh pada perkembangan sosial emosional anak, sehingga munculnya problematika orang tua dalam meningkatkan perkembangan sosial emosional anak selama pandemi, seperti pembelajaran yang dilakukan di rumah saat pandemi COVID-19 membuat berkurangnya sikap tanggung jawab pada diri anak untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru yang ada di sekolah. Orang tua membantu anak belajar di rumah dengan mengerjakan tugas-tugas anak dari sekolah. Hal ini tanpa orang tua sadari mengakibatkan berkurangnya sikap tanggung jawab pada diri anak. Anak menganggap tugasnya sudah selesai, meskipun bukan anak yang mengerjakannya, yaitu orang tuanya.
Hal ini mengakibatkan berkurangnya sikap tanggung jawab pada diri anak. Cara mengatasi hal tersebut, orang tua bisa mendampingi, memberikan semangat, memberikan pengarahan, dan memberikan penjelasan anak saat belajar. Jadi, orang tua bukan yang mengerjakan tugasnya ya, yang mengerjakan tugasnya itu anaknya. Orang tua hanya mendampingi, memberikan semangat, memberikan pengarahan dan penjelasan saat anak belajar. Apabila anak masih bingung atau tidak bisa dalam mengerjakan soal, nah orang tua tidak boleh marah-marah ya. Orang tua seharusnya memberikan penjelasan dan pengarahan agar anak tersebut menjadi paham. Lalu bagaimana ya kalau orang tua tidak bisa? Nah, orang tua bisa mengkolaborasikan dengan guru atau bisa menghubungi bapak ibu gurunya. Nanti biar bapak dan ibu gurunya memberikan penjelasan agar anak menjadi paham. Nah, selanjutnya problematika yang kedua adalah anak kurang bersosialisasi. Dalam proses pembelajaran di rumah, anak tidak bertemu dengan guru dan teman-teman di sekolah dan juga orang-orang di sekitarnya. Sehingga anak mengalami kurangnya bersosialisasi dengan teman-teman di sekolah dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Perkembangan sosial merupakan proses belajar anak dalam menyesuaikan diri dengan norma, moral, dan tradisi dalam lingkungan di sekitarnya. Nah, maka dari itu, bersosialisasi bagi anak itu sangat penting. Apabila anak-anak kurang bersosialisasi, maka akan mengakibatkan anak cenderung menjadi pendiam, kurang percaya diri, dan apabila bertemu dengan teman sebayanya atau teman-teman di sekolah dan orang-orang di sekitarnya cenderung terlihat canggung. Nah, ayah dan bunda, cara mengatasi hal tersebut bisa dengan mengajak anak-anak bermain peran, seperti bermain peran masak-masakan. Nanti bisa anak-anak menjadi kokinya, diajarkan oleh ibunya saat masak-masakan, dan juga bisa bermain dokter-dokteran dengan kakaknya atau dengan anggota keluarga di rumah. Setelah bermain, nah, nanti orang tua bisa bertanya kepada anak, bagaimana nak perasaannya setelah bermain? Nah, dari sini orang tua akan mengetahui perasaan anak. Nanti anak pasti akan menjawab senang, ataukah sedih, ataukah takut, ataukah perasaannya gembira setelah bermain. Nah, dari sini orang tua dapat mengetahui perasaan anak. Dan apabila sudah berada di zona hijau, orang tua juga bisa mengajak anak-anak untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya dan jangan lupa ya tetap menaatkan protokol kesehatan. Nah, yang selanjutnya problematika yang ketiga yaitu munculnya rasa bosan pada diri anak. Adanya virus COVID-19 ini membuat anak-anak harus belajar di rumah, sehingga munculnya rasa bosan pada diri anak. Hal ini berdampak pada perkembangan sosial dan emosional anak, yaitu saat anak belajar di rumah merasa bosan karena pembelajaran dilakukan secara mandiri. Selain itu, belajar di rumah membuat anak-anak merasa cemas dan tertekan karena banyak tugas atau kegiatan pembelajaran yang diberikan oleh bapak dan ibu guru dari sekolah. Rasa bosan timbul karena situasi lingkungan yang tidak menarik lagi dan cenderung monoton membuat anak-anak menjadi bosan. Nah, ayah dan bunda, cara mengatasi masalah tersebut dengan peran dari orang tua, guru, dan orang di sekitarnya
agar membuat pembelajaran tersebut dan mendukung pembelajaran tersebut menjadi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, sehingga anak-anak tidak bosan saat belajar. Tematika keempat, yaitu anak merasa rindu dengan guru dan teman-temannya. Dalam proses bersosialisasi di sekolah, pelaku utama sosialisasi adalah guru dan teman-teman. Guru yang membimbing anak dalam proses bersosialisasi mengajarkan berbagai macam pengetahuan yang belum didapati anak di dalam lingkungan keluarga. Saat melakukan pembelajaran daring di rumah, anak-anak merasa jenuh dan tertekan karena pembelajaran dilakukan secara mandiri, tidak bertemu dengan teman-teman dan gurunya. Nah, hal ini membuat anak menjadi rindu dengan teman-teman dan guru-gurunya. Nah, ayah bunda, cara mengatasi masalah tersebut bisa dengan peran orang tua dalam memberikan semangat kepada anak dan memberikan penguatan internal, seperti "Nak, belajarnya yang semangat ya. Nanti setelah belajar, kita akan video call atau telepon dengan menggunakan video di aplikasi WA. Nah, nanti kita bisa ketemu atau melihat teman-teman dan ibu guru." Nah, hal itu mungkin membuat anak-anak menjadi senang. Anak-anak senang belajar karena setelah belajar, anak-anak bisa bertemu dengan teman-temannya dan ibu gurunya meskipun melalui video call. Tentunya dengan dampingan orang tua. Nah, yang selanjutnya problematika yang kelima, yaitu anak mengalami kekerasan verbal saat belajar di rumah. Kekerasan verbal pada anak merupakan semua bentuk ucapan dari orang tua untuk anak yang bersifat mengancam, menekan, menakuti, serta menghina. Terkadang orang tua seringkali tidak sengaja mengucapkan hal yang demikian. Tanpa disadari, orang tua melakukan kekerasan verbal terhadap anak. Kekerasan verbal ini dilakukan lewat kata-kata yang menyakitkan, yang bermakna melecehkan kemampuan anak, memberikan julukan negatif pada anak, dan memberikan kesan bahwa anak tersebut tidak diinginkan. Nah, hal yang seperti ini yang perlu ayah dan bunda ketahui dapat mengakibatkan atau berdampak pada perkembangan sosial emosional anak, dan dampaknya ini dalam jangka waktu yang panjang. Banyak atau sebagian besar orang tua pada masa pandemi COVID-19 ini dalam menemani anak belajar, seringkali orang tua itu marah-marah karena anak belum bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru yang ada di sekolah. Dengan marah-marah kepada anak seperti ini, bukan membuat anak malah semangat dalam mengerjakan tugasnya. Hal yang seperti ini dengan marah-marah malah membuat anak-anak menjadi takut dan berdampak pada perkembangan sosial emosional anak. Ayah dan bunda, cara mengatasi problematika tersebut dengan ayah dan bunda atau orang tua harus menahan emosinya saat menemani anak belajar. Orang tua harus menghargai kemampuan yang dimiliki oleh anaknya. Orang tua tidak boleh membandingkan kemampuan anak satu dengan anak yang lainnya. Contohnya seperti membandingkan kemampuan kakaknya yang mungkin lebih cerdas dan kemampuan adiknya yang mungkin kurang cerdas. Jangan lakukan hal tersebut, karena tidak ada anak yang bodoh di dunia ini. Semua anak akan cerdas pada bidangnya masing-masing. Orang tua juga harus menunjukkan sikap positif saat menemani anak belajar, sehingga anak menjadi nyaman belajar dengan orang tuanya.
Dan apabila orang tua ingin emosi saat menemani belajar, pengen emosi terhadap anaknya, tolong alihkan emosi tersebut dengan cara yang lain. Jangan tujukan emosi tersebut kepada anak, karena hal ini akan berdampak pada perkembangan sosial emosional pada anak. Strategi dan tips meningkatkan perkembangan sosial emosional anak selama masa pandemi. Nah, tips yang pertama yaitu orang tua harus meluangkan waktu dengan anaknya untuk bermain bersama-sama, seperti berkebun bersama, masak-masakan bersama, atau juga bisa bermain peran. Ya, seperti itu. Terus selanjutnya yang kedua, yaitu orang tua mengajak anak untuk berbicara tentang suatu kegiatan yang diminati anak. Orang tua mengajak berbincang-bincang kepada anak. Nah, anak-anak suka kegiatan yang seperti apa ya? Ayo coba kita masak-masakan bersama-sama. Mungkin ibu-ibu atau bunda-bunda di rumah bisa mengajak anaknya seperti itu. Atau ayahnya mengajak anak laki-lakinya, nah ayo mari kita berkebun, membersihkan halaman di depan rumah, mencabut rumput, membersihkan daun-daun, menyapu rumah, seperti itu. Orang tua juga harus menunjukkan kasih sayang kepada anak, seperti memeluk anaknya, mengelus kepala anaknya, sehingga anak menjadi nyaman. Nah, selanjutnya orang tua mengajarkan emosi positif dan berperilaku dengan memberikan contoh yang baik kepada anak. Jangan menuntut anaknya baik kalau orang tuanya tidak memberikan contoh yang baik. Selanjutnya, orang tua juga bisa meluangkan waktu untuk anak, yaitu dengan membacakan dongeng atau cerita kepada anak. Dengan membacakan dongeng dan cerita tersebut, hal ini dapat memberikan banyak manfaat kepada anak. Contohnya, di akhir cerita mengandung pesan atau amanat yang bisa diberikan kepada anak, sehingga anak tahu atau mengerti mana hal yang positif dan mana hal yang negatif, mana teladan yang harus dilakukan dan mana hal buruk yang harus ditinggalkan. Nah, selanjutnya yaitu orang tua mengajarkan anak untuk menghargai orang-orang di sekitarnya. Orang tua juga bisa mengajarkan anak untuk bersikap dan bertindak kooperatif kepada anak, yaitu dengan mengajarkan kepada anak tolong menolong, menghargai perbedaan dan persamaan individu, bertanggung jawab atas apa yang anak lakukan, dan peka terhadap lingkungan. Nah, kesimpulan dari kegiatan seminar pendidikan parenting kali ini adalah pandemi COVID-19 berdampak pada bidang pendidikan. Pembelajaran tidak dilakukan di sekolah, melainkan pembelajaran dilakukan di rumah. Sehingga aktivitas belajar mengajar dilakukan melalui daring atau pembelajaran online dari rumah dengan menggunakan teknologi. Pembelajaran daring yang diakibatkan oleh adanya virus COVID-19 berpengaruh pada perkembangan sosial emosional anak, sehingga munculnya problematika orang tua dalam meningkatkan perkembangan sosial emosional anak selama masa pandemi, yaitu seperti berkurangnya sikap tanggung jawab pada diri anak. Anak kurang bersosialisasi, munculnya rasa bosan pada diri anak. Anak rindu dengan teman dan gurunya. Dan anak mengalami kekerasan verbal saat belajar di rumah. Cara mengatasi hal tersebut dengan mendampingi anak saat mengerjakan tugas, mengajak anak bermain, misalnya bermain peran bersama anggota keluarga yang ada di rumah.
Peran orang tua dan orang sekitar dalam mendukung pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi menarik dan tidak membosankan bagi anak. Apabila anak rindu dengan guru dan temannya, yaitu orang tua bisa menelepon atau melakukan video call di WA sehingga anak-anak bisa bertemu dengan teman dan gurunya meskipun hanya lewat video call saja. Nah, selanjutnya yaitu orang tua juga harus menahan emosi saat mendampingi anak belajar. Orang tua harus menghargai kemampuan yang dimiliki oleh anaknya. Strategi dan tips meningkatkan perkembangan sosial emosional anak selama masa pandemi, yaitu orang tua harus meluangkan waktu untuk bermain bersama anaknya. Orang tua mengajak anak berbicara tentang sesuatu kegiatan yang diminati anaknya. Dan orang tua harus mengajarkan sikap dan tindakan yang kooperatif kepada anak, yaitu mengajarkan sikap untuk saling tolong-menolong, menghargai persamaan dan perbedaan individu, menanamkan sikap tanggung jawab, dan peka terhadap lingkungan. Sekian seminar pendidikan parenting kali ini. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.